Ribuan sopir taksi masih bertahan di depan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sudah ada rekan Erik Himawan, David Sibarani, dan Rizky Andrianto di sana untuk memberikan informasi terkini. Erik, bagaimana situasi terakhir di sana? Ya, Egan, saat ini masih banyak sekali supir taksi yang memadati di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bisa lihat di belakang saya, saat ini juga pengamanan sedang berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya aksi demo yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Dan Egan, bisa kita ketahui sedikit bahwa saat ini para pendemo, yaitu seluruh supir taksi yang ada di wilayah Kominfo ini, meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi GrabBike dan Uber memang saat ini masih berlangsung ataupun masih dapat digunakan oleh masyarakat di masyarakat Jakarta khususnya. Dan bisa kita ketahui saat ini ada sekitar 2.400, maksud kami 24.000 supir yang memang saat ini masih melakukan aksi demo. Bisa dilihat di belakang saya ini, mereka ingin memasuk, ingin memberikan pernyataan mereka bahwa untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs aplikasi atau maksud kami aplikasi dari Uber ataupun GrabBike yang saat ini mereka inginkan. Dan kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa supir taksi yang berada di sekitaran Kominfo ini, Egan, bahwa mereka mengaku dikarenakan adanya aplikasi online dari transportasi umum ini, mereka merugi hingga 50 bahkan hingga 80%. Biasanya mereka mendapatkan keuntungan itu berkisar 200.000 hingga 300.000 per harinya. Namun kami tadi sempat berbincang-bincang dengan beberapa supir taksi yang ada di wilayah Kementerian Komunikasi dan Informasi ini. Mereka mengaku untuk biaya membayar bensin saja, bahkan mereka tidak dapat menutupinya setiap harinya. Mereka harus menyetorkan ke perusahaan taksi mereka Rp350.000 per harinya. Dan Egan, bisa kita lihat di sini memang saat ini masih banyak sekali supir taksi yang masih terus melakukan aksi demo. Mereka ingin bertemu dengan Kementerian ataupun Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Rudi Antara, agar pemerintah segera memblokir aplikasi online ini. Dan bisa kita lihat di sini masih banyak sekali para supir yang ingin melakukan aksi. Misi, Pak, boleh tanya-tanya sedikit, Pak? Sebenarnya tuntutan apa sih, Bang? Bisa orasi, Bang. Bang, boleh, Bang? Boleh join kita, Bang? Sebenarnya tuntutan apa nih, Bang, yang ingin disuarakan oleh... Tuh, Pak. Ini, Pak. Orasi. Ngomong aja. Ya. Apa nih, Pak? Tuntutannya yang diminta. disuarakan. Tuntutannya kami yang demo yang pertama itu adalah pihak dari Menteri Perhubungan sudah mengatakan akan ditutup. Mau nutup sementara sebelum 7 syarat itu dipenuhin. Nah, ternyata sekarang udah lebih dari 1 minggu, ternyata pemerintah malah bikin statement yang mengecewakan para masyarakat transportasi Indonesia. Tidak ada kepastian. Gitu. Terima kasih. Kalau Bapak seperti apa nih, Pak, yang ingin disuarakan dari supir taksi ini, Pak? Saya aja yang megang, Pak. Nggak apa-apa. Oh, udah. Oke, Pak ya. Terima kasih ya. Saya minta kepada rekan-rekan semua, kita nggak usah anarkis, itu pertama. Karena kelihatannya kalau kita biarkan ini terus-menerus mungkin agak repot ya. Yang kedua, saya pikir benar bahwasanya mengizinkan aplikasi itu harus ada landasannya. Jadi landasannya itu harus jelas. Saya beranggapan dan saya pikir anggapan saya juga jelas ya, bahwasanya dengan adanya taksi konvensional yang ada, itu pasarnya sudah cukup jenuh. Ya, itu satu. Kalau diizinkan aplikasi, berarti dia yang makan pasar ini membengkak, iya kan? Nah, landasan apa yang semakin drop? Ini yang menyebabkan, sehingga menurut saya sah kalau diminta aplikasi itu itu aja. Sekali lagi. Jadi saya beranggapan bahwa orang
tahu berapa jumlah pasar yang harus di ini. Kalau semua jadi pengusaha public transport, itu Tapi Pak, sebenarnya penurunan jumlah pendapat setelah adanya aplikasi online ini seperti apa nih? sangat-sangat signifikan. Saya sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan jadi driver taksi. Saya punya data log konkret, tinggal di print out. Kalau kalian mau, saya print out dan saya kira rekan-rekan semua bisa. Di situ kelihatan jelas, ya kan? Perkembangan aplikasi juga gitu. Pertama kan belum ada yang kenal. Tapi lama-lama kan tambah dikenal. Mungkin penting yang saya kasih tahu. Semua mengatakan, teman-teman saya juga mengatakan, teman-teman, saya bilang, semua mengatakan harganya murah. Pak, saya sudah sepakat sama teman-teman. Buat kita nggak ada masalah harga murah. Penjual baju aja bisa diskon 50%. Terus kan ini rencananya ingin bertemu dengan Menteri Kominfo nih Pak ya. Tapi kalau misalnya ternyata hari ini tidak bertemu seperti apa nih? Saya sih menganggap ya sebenarnya Monkominfo sudah tidak lagi. Kita perlu Pak Jokowi. Setuju. Apa nih Pak? Ketemu pemerintah nih Pak? Saya hanya ingin Pak Jokowi kasih statement aja. Saya terus terang, saya pikir very simple, sangat sederhana. Beliau kasih statement aja. Karena kita kan tidak bikin apa-apa. Kita tidak bikin apa-apa. Waktu di Solo Pak Jokowi memberikan statement yang tidak mendinginkan masyarakat transportasi Indonesia. Bahkan dia menantang baru 2.000 personel taksi ya, armada baru 2.000, belum 10.000. Itu yang bikin menyakitkan para pengemudi. Mungkin gini ya, sekarang gini, saya orang transportasi, tulen ya Pak, bukan saya karang-karang. Saya berani ngomong dengan pakar transportasi manapun yang ada di Indonesia. Pertama, kalau kita katakan bahwasanya pasarnya belum jenuh, saya katakan itu jenuh. Kenapa? Kalau kita lihat ya, transportasi itu cuma terjadi pada pagi dan sore hari. Ini 3 jam, ini 3 jam. Iya kan? Lah kalau kita Bluebird 20.000, kita 10.000, semuanya meluruk 3 jam, Pak. 1 rit aja nggak bisa balik lagi, sudah habis Pak. Betul Pak. Iya kan? Nah ini yang mesti dipikirkan. Kalau tambah lagi GrabCar, Uber, taruhlah jadi 40-50 ribu. Apa yang kita ambil, apa yang kita tarik dalam 3 jam? Nggak mungkin. Nah, saya bisa buktikan bahwasanya itu terjadi gitu loh. Tapi sebenarnya kan di sini kan kita bisa itu yang saya inginkan adalah Menkominfo pakai IQ sedikit. Apa bisnisnya dia ini? Ya itu terserah urusan Pak Presiden. Ya. Tapi saya hanya ingin katakan Pak Jokowi sekali lagi, kita punya problem besar. Kita harus mengerti bagaimana kita mengelola beban yang ada. Oke. Iya kan? Itu. Mas. Jangan menambah Pak, terima kasih Pak atas informasinya ya. Kebetulan saya juga harus itu lagi Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga ini didengar oleh masyarakat Pak ya. Kenapa pemerintah itu nafsu memberi izin kepada GrabCar sama Uber? Ada konspirasi apa ini sebenarnya? Kenapa? Sedangkan yang taksi yang berjenis koperasi justru dibunuh oleh pemerintah, bukan dibantu. Tapi ya. Oke Pak, terima kasih ya. Ilegal malah mau dibantu. Ya, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, memang saat ini rencananya aksi demo ini akan terus berlangsung hingga pukul 18 sore ini. Apabila tidak bertemu dengan Kominfo, maka nanti akan melanjutkan, bahkan besar-besaran melakukan aksi demo pada hari kedua ini. Dan demikian laporan kami langsung dari Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informasi di Jalan Merdeka Barat. Kita kembali ke studio. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Erik Himawan langsung dari depan Kementerian Kominfo.